Selamat pagi anak-anak. Iya, pada pagi ini bener ya jam ibu? Iya. Bagaimana? Apakah kelasnya sudah dipiketi? Iya, pinter kalau udah ya. Ya, karena sangat penting piket sebelum belajar itu. Karena apa? Biar kita itu belajarnya merasa nyaman. Nyaman karena apa? Karena ruangan kelas kita itu bersih, rapi, sehingga kita dapat betah di dalam kelas dan mempermudah kita untuk menangkap materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ya, baiklah. Baiklah anak-anak, ibu mau tanya nih, apakah kalian semua udah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Oh iya, tentunya harus siap ya. Karena ini masih pagi, jadi kita harus semangat untuk memulai hari dengan belajar. Oke, pinter ya. Nah, baiklah. Langsung ibu mulai saja ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama ibu ya dalam mata pelajaran IPA. Iya, ibu sampai lupa nih. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah anak-anak ibu sekalian pada sehat sehingga dapat berkumpul lagi di kelas ini ya, di kelas 4A ya. Oke. Selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Coba siapa yang berani pimpin teman-temannya untuk membaca doa ke depan? Siapa? Yosep. Iya, pinter Yosep ya. Yuk, berani ya Yosep ya. Kita akan maju ke depan. Amin ya robbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi dapat mempermudah anak-anak dalam menangkap materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, selanjutnya ibu akan absen kalian sambil kalian lihat teman-temannya, lihat kanan dan kiri, depan dan belakang, apakah hadir semua? Siapa nak? Laura dan Kelvin. Untuk Laura keterangannya apa? Sakit. Untuk Kelvin? Izin ya. Oh iya, baiklah, jadi 2 orang itu saja yang gak masuk ya. Iya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, mari kita bernyanyi bersama. Ibu ada sebuah lagu untuk kita nyanyikan bersama, yaitu judulnya Lihat Kebunku. Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng. Ada yang putih dan ada yang merah.
Nah, setelah kita menyanyikan lagu Lihat Kebunku tadi, selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ya, menjelaskan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Serta yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hubungan antara struktur akar, batang, daun, dan bunga dengan fungsinya. Oke, selanjutnya Ibu pengen tanya nih, siapa yang masih ingat materi apa yang akan kita pelajari pada minggu ini atau pada hari ini? Siapa yang masih ingat? Coba. Siapa, Nak? Eva? Iya, tentang apa, Nak? Iya, benar sekali Eva ya. Ternyata ingatan Eva ini baik karena masih ingat apa yang Ibu katakan, bahwasannya kita pada hari ini atau minggu ini ya akan mempelajari materi tema 3 tentang bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, langsung saja kita bahas materi kita pada hari ini ya, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, ini Ibu ada gambar bagian-bagian dari tumbuhan. Dimulai dari yang pertama yaitu ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, serta yang terakhir ada buah. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari 5 poin ya, atau 5 bagian. Coba siapa yang ingat apa-apa aja tadi? Iya, benar sekali ya Reva, bahwasannya bagian tumbuhan itu Ibu ulangi lagi ya. Ada akar ya, ada batang, ada daun, ada bunga, dan yang terakhir itu ada buah. Mari kita bahas satu persatu ya. Nah, mulai dari yang pertama kita akan bahas mengenai akar. Ya, udah tahu kan bentuk akar itu seperti apa? Iya. Nah, di sini Ibu ada gambar yang namanya morfologi akar. Nah, dapat dilihat ya di sini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akar, Ibu akan tanya kepada kalian terlebih dahulu, apakah tahu fungsi dari akar tersebut? Iya, bener banget ya Levi. Iya, jadi bener apa yang dikatakan Levi tadi, bahwasannya fungsi akar itu ada 3 ya. Yang pertama untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tubuh tumbuhan. Serta yang kedua sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Serta yang terakhir yaitu sebagai memperkokoh tanaman. Nah, sudah paham mengenai fungsi-fungsi dari akar? Paham ya? Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis akar. Siapa yang tahu ada berapa jenis-jenis dari akar? Iya, benar sekali ya. Jadi, akar itu mempunyai 2 pengelompokan jenis. Iya, kita bahas dari jenis akar yang pertama yaitu berdasarkan bentuknya ya. Nah, berdasarkan bentuknya, akar ini terbagi lagi menjadi 2 ya, yaitu ada akar tunggang dan akar serabut. Ini untuk gambar akar tunggang dan akar serabut. Ibu udah siapkan ya. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai akar tunggang dan akar serabut tersebut. Jadi yang pertama yaitu akar tunggang ya, seperti ini gambarnya. Nah, akar tunggang ini mempunyai ciri-ciri. Coba siapa yang tahu ciri-ciri dari akar tunggang? Iya, benar sekali ya Larissa. Jadi akar tunggang ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki akar pokok atau akar utama. Ini akar pokok dan akar utamanya yang paling besar ya. Serta ciri-ciri yang kedua yaitu memiliki cabang. Nah, untuk cabangnya yaitu yang ini. Nih, ini cabangnya ya. Serta ciri-ciri yang ketiga yaitu perbedaan ukuran antara akar pokok dan cabang-cabangnya ini terlihat sangat jelas.
Iya, di sini akar pokoknya terlihat lebih panjang dan lebih berisi atau agak besar sedikit. Serta cabang-cabangnya ini kurus dan kecil ya. Jadi yang ketiga ciri-cirinya itu akar pokok dan cabang-cabangnya ini terlihat jelas. Serta ciri-ciri yang keempat yaitu sebagai contohnya dari akar tunggang ini adalah tumbuhan dikotil atau berkeping dua. Ibu akan jelaskan apa-apa saja tumbuhan dari dikotil tersebut, ya, dikotil atau berkeping dua. Nah, di sini ibu udah siapkan tumbuhan-tumbuhan yang disebut dengan tumbuhan dikotil. Ya, di sini ada pohon mangga. Mengapa disebut dengan termasuk dengan akar tunggang? Karena mangga ini memiliki akar pokok. Tuh, yang besar ini adalah akar pokoknya ya. Di sini ada pohon jeruk. Karena pohon jeruk ini juga memiliki akar pokok. Selanjutnya nih yang terakhir ada batang tomat. Selanjutnya kita bahas akar serabut. Setelah akar tunggang tadi ada akar serabut ya. Ini untuk gambar akar serabutnya. Nah, sama seperti akar tunggang tadi, akar serabut ini memiliki ciri-ciri. Coba siapa yang udah tahu ciri-ciri dari akar serabut? Iya, benar sekali Noval. Jadi, ciri-ciri dari akar serabut ini yaitu yang pertama, yang udah pasti berbentuk serabut. Berbentuk serabut itu seperti bercabang-cabang banyak gitu ya. Ya, yang kedua, bagian ujung dan pangkal berukuran sama besar. Jadi tidak ada yang panjang pendek ya, berukuran sama besar. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Tuh, ini akar-akarnya keluar dari pangkal batang ya untuk akar serabut. Contoh tumbuhan yang termasuk dari akar serabut ini yaitu ada dua ya. Ada batang jagung dan batang padi. Masuk ke poin yang kedua, jenis akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus ya. Nah, akar berdasarkan sifat dan fungsi khusus ini terbagi lagi menjadi 4. Di sini ibu sudah siapkan akar-akar berdasarkan sifat dan fungsi khususnya, yaitu yang pertama ada akar gantung ya, yang kedua ada akar pelekat, yang ketiga ada akar tunjang, dan yang terakhir ada akar napas. Kita bahas dari yang akar gantung dulu ya, yang pertama. Jadi, akar gantung ini adalah akar dari bagian batang tumbuhan di atas tanah. Ya. Nah, akar tersebut menggantung seperti namanya yaitu akar gantung. Nah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah. Seperti contoh tumbuhan yang berakar gantung yaitu ada pohon beringin. Selanjutnya yang kedua yaitu ada akar pelekat. Siapa yang tahu mengenai akar pelekat? Atau ya belum tahu ya, ibu jelaskan. Jadi akar pelekat ini ada biasanya tumbuh di sepanjang batangnya. Ya, akar ini berguna untuk menempel pada kayu atau tumbuhan lain atau bisa juga pada tembok. Jadi, akar pelekat ini melekat. Bisa di batang, bisa di dinding, bisa di kayu dan lain sebagainya ya. Ini dimiliki tumbuhan yang menjalar atau memanjang ya. Untuk contoh tumbuhannya adalah daun sirih. Nah, akar yang ketiga yaitu akar tunjang. Nah, akar tunjang ini tumbuh dari bagian batang ke segala arah. Ya, akar ini seakan-akan menunjang batang agar tidak jatuh atau rebah. Nah, untuk contoh dari akar tunjang ini adalah batang bakau. Tuh, dia menopang batang bakau ini agar tidak jatuh seperti definisinya ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada akar napas. Siapa yang tahu apa itu akar napas? Iya, benar sekali ya Robi. Jadi akar napas ini tumbuh gerak lurus ke atas
sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Berarti akar ini menjulang ke atas ya. Nah, akar napas merupakan cabang-cabang akar. Akar napas ini memiliki banyak celah untuk jalan masuk ke udara. Adapun contoh dari akar napas ini yaitu tumbuhan batang kayu api. Masuk ke bagian tumbuhan yang kedua yaitu ada batang ya. Jadi, yang pertama kita akan membahas struktur dan jenis dari batang. Tetapi sebelum kita membahas itu, Ibu akan jelaskan dulu fungsi dari batang. Sama seperti akar tadi ya. Siapa yang tahu fungsi dari batang? Iya, benar sekali Reni. Jadi fungsi batang itu ya memiliki 3 fungsi. Benar apa yang dikatakan Reni tadi. Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut atau alat transportasi zat hara dalam tumbuhan. Fungsi yang kedua untuk menopang tumbuhan. Serta fungsi yang terakhir sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jenis batang. Nah, jenis-jenis batang ini siapa yang tahu ada berapa jenis? Iya, benar sekali ya. Batang ini memiliki 3 jenis. Yang pertama batang basah. Yang kedua batang berkayu. Dan yang terakhir yaitu batang rumput. Nah, yang pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai batang basah. Nah, tumbuhan batang basah ini memiliki batang yang lunak dan berair. Untuk contoh tumbuhan dari batang basah ini yaitu ada bayam. Nah, di sini dapat kalian perhatikan ya. Jika kalian remas batang bayam, maka batang ini akan langsung lunak dan mengeluarkan air dari batangnya. Kedua yaitu batang berkayu. Nah, batang berkayu ini biasanya memiliki kambium. Siapa yang tahu apa itu kambium? Iya, benar sekali. Kambium itu adalah bagian di dalam batang yang hanya dimiliki oleh tumbuhan batang berkayu ini. Jadi, kambium itu hanya dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan yang termasuk ke batang berkayu. Batang berkayu memiliki kambium, maka batang tersebut dengan mudahnya akan bertambah besar karena memiliki kambium. Nah, di sini Ibu ada contoh tumbuhan yang termasuk ke batang berkayu. Jadi di sini yang pertama ada pohon jati, yang kedua ada pohon jambu, yang ketiga ada pohon rambutan, serta yang terakhir ada pohon nangka. Yang ketiga yaitu ada batang rumput. Nah, di sini dapat kalian lihat apa-apa saja tumbuhan yang termasuk ke batang rumput. Nah, batang rumput ini mempunyai ruas-ruas yang tampak jelas dan pada umumnya itu berrongga. Nah, untuk contoh batang rumput tadi dapat Ibu jelaskan ya, ada padi dan jagung. Ke bagian tumbuhan yang ketiga, ada apa? Iya, benar sekali, ada daun. Nah, sebelum kita membahas struktur dan jenis dari daun, sama seperti akar dan batang tadi, daun juga memiliki fungsi. Siapa yang tahu fungsi daun? Siapa? Cleora? Iya, hebat sekali. Cleora tahu ya fungsi dari daun. Mengapa? Riko juga tahu. Iya, jadi Cleora dan Riko benar ya, bahwasannya ada 3 fungsi dari daun. Yang pertama yaitu sebagai pembuatan makanan atau fotosintesis. Yang kedua, sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Fungsi daun yang ketiga yaitu sebagai tempat terjadinya penguapan. Nah, tahu spesifik bentuk daun itu seperti apa? Iya, benar sekali Linda. Jadi, daun itu berbentuk tipis dan melebar serta berwarna hijau. Ada yang tahu mengapa daun berwarna hijau? Iya, benar sekali. Daun berwarna hijau karena adanya klorofil. Klorofil yaitu zat hijau yang berada pada daun.
Nah, klorofil ini, siapa yang tahu fungsi dari klorofil? Iya, benar sekali Renaldi ya. Jadi, fungsi klorofil ini untuk menyerap energi cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Kita masuk ke bagian-bagian dari daun. Nah, di sini Ibu ada gambar daun pisang. Karena daun pisang ini merupakan contoh daun yang lengkap. Mengapa lengkap? Karena di sini sudah terdapat tangkai, ada pelepah, ada tulang, serta ada helai. Jadi kita masuk ke jenis daun berdasarkan jumlah helaian daun. Nah, jadi daun berdasarkan jumlah helaian daun ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama daun tunggal, yang kedua itu daun majemuk. Ya, yang pertama, siapa yang tahu definisi daun tunggal? Iya, benar sekali Rosa ya. Jadi, daun tunggal yaitu jika pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helaian daun. Nah, jadi contoh dari daun tunggal ini ada daun singkong. Nah, mengapa daun singkong ini dapat dikatakan daun tunggal? Karena di satu tangkai batangnya hanya terdapat satu helaian daun. Mengapa itulah daun singkong ini termasuk ke daun tunggal. Selanjutnya yang kedua yaitu ada daun majemuk. Tuh, daun majemuk ini adalah jika pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun. Berbeda jelas ya dengan daun tunggal tadi. Kalau daun majemuk ini ada beberapa helaian daun di satu tangkainya. Dalam hal ini Ibu ada contohnya yaitu daun belimbing. Daun belimbing ini dalam satu tangkainya terdapat beberapa helaian daun. Jenis susunan tulang daun. Nah, berdasarkan jenis susunan tulang daun dibedakan menjadi beberapa kelompok lagi. Siapa yang tahu pengelompokannya? Iya, benar sekali Restu ya. Tulang daun menyirip. Siapa yang tahu definisi tulang daun menyirip? Iya, benar sekali. Jadi yang dimaksud tulang daun menyirip ini, nah bentuknya seperti ini. Terlihat di sini ada tulang-tulang daunnya ya. Nah, tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip pada ikan. Contoh dari tulang daun menyirip ini yaitu pada tumbuhan mangga, daun rambutan, ada daun jambu, serta daun nangka. Wah, yaitu ada tulang daun menjari. Nah, tulang daun menjari. Tulang daun menjari ini berbentuk seperti susunan jari-jari tangan. Nah, dapat diperhatikan ya. Untuk contoh tumbuhan dari tulang daun menjari ini yaitu ada dua ya. Yang pertama yaitu daun pepaya, serta yang kedua ada daun singkong. Tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung biasanya berbentuk seperti garis-garis lengkung dan tiap-tiap ujung tulangnya terlihat menyatu. Dalam hal ini Ibu ada contoh daun sirih. Jadi daun sirih. Nah, tulang daun sejajar biasanya berbentuk seperti garis-garis lurus dan sejajar. Nah, tulang daun sejajar ini tiap-tiap ujung tulangnya itu daunnya menyatu. Jadi tulang daunnya itu sejajar ya. Adapun tumbuhan yang termasuk ke tulang daun sejajar yaitu ada jagung dan padi. Itu ada bunga. Nah, sebelum kita membahas struktur bunga, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu fungsi dari bunga. Siapa yang tahu fungsi dari bunga? Iya, benar sekali ya Rayanza, bahwa ada dua fungsi dari bunga, yaitu yang pertama sebagai hiasan tumbuhan, yang kedua yaitu sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan.
Ibu ada gambar anatomi bunga, yang dimana di dalam anatomi bunga ini terdapat tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada dasar bunga, ada mahkota bunga, ada benang sari, putik, bakal biji. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu ada tangkai bunga. Memiliki fungsi. Siapa yang tahu fungsi dari tangkai bunga? Iya, benar sekali, Nak. Iya, jadi fungsi dari tangkai bunga ini sebagai menghubungkan bunga dengan batang. Selanjutnya yang tadi ada kelopak bunga. Ada yang tahu fungsi dari kelopak bunga? Iya, benar sekali. Jadi fungsinya itu untuk melindungi bunga ketika masih kuncup dari serangan serangga. Selanjutnya ada dasar bunga. Yang keempat ada mahkota bunga. Fungsinya yaitu sebagai hiasan pada bunga untuk menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Yang kelima ada benang sari. Nah, tahu kan benang sari? Iya, benang sari merupakan kepala sari dan ada tangkai sarinya. Jadi keseluruhannya itu merupakan dinamakan benang sari. Nah, benang sari ini merupakan alat perkembangbiakan jantan pada bunga. Selanjutnya ada putik. Putik ini merupakan alat perkembangbiakan betina. Kalau benang sari merupakan perkembangbiakan jantan, kalau putik perkembangbiakan betina pada bunga, dan yang terakhir ada bakal biji atau calon tumbuhan baru. Ada apa? Iya, benar sekali, ada buah. Nah, sebelum kita membahas tentang struktur buah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu fungsi dari buah. Kenapa fungsi dari buah? Untuk apa? Untuk dimakan. Iya, benar juga, tetapi bukan itu yang Ibu maksud ya. Jadi, fungsi dari buah ini yaitu untuk sebagai pelindung biji ya. Itu yang Ibu maksud. Dari buah yaitu ada buah apel. Nah, di dalam buah apel ini memiliki nama bagiannya masing-masing. Yang pertama ada tangkai buah. Kemudian yang paling luar itu ada kulit buah. Yang ketiga ada daging buah. Dan yang terakhir ada bijinya. Di bagian-bagian dari buah tersebut ya. Yang pertama yaitu ada tangkai buah, yang dimana menghubungkan buah dengan batang. Yang kedua yaitu ada kulit buah, yang dimana kulit buah ini merupakan lapisan paling luar dari buah. Yang selanjutnya ada daging buah. Nah, daging buah ini adalah bagian buah yang biasanya dapat kita makan. Benar yang dikatakan Rizky tadi, bahwasanya buah itu untuk dimakan. Jadi yang dimakan itu hanya bagian dagingnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada biji buah. Nah, biasanya biji buah ini terdapat di tengah-tengah buah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan baru. Mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, berdasarkan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu ada soal untuk kalian kerjakan mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Adapun untuk sistem pengerjaannya, Ibu akan kasih kalian waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Nah, setelah itu kalian boleh kumpulkan ke depan meja Ibu dan menit. Silakan untuk dikumpul. Nah, baiklah, ini tugas kalian ya. Itu siapa yang bisa menyimpulkan materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, hebat sekali ya Julia, sudah dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, benar apa yang dikatakan Julia tadi, bahwasannya memiliki 5 bagian, dimulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buah, yang dimana kelima bagian ini
memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas akhir. Nah, di sini bagi yang nilainya di bawah 70 tadi, untuk tugas yang tadi itu akan remedi. Namun untuk yang nilainya di atas 70 itu boleh mengerjakan pengayaan. Nah, yang dimana untuk sistem tugasnya ini kalian kerjakan secara individu. Ini untuk tugas di rumah ya. Nah, untuk soalnya coba kalian jelaskan dan gambarkan struktur dari buah. Jadi perorangan itu diwajibkan mencari struktur serta menggambarkan buah. Salah satu saja. Kalau tadi kan kita sudah membahas tentang apel, berarti apel tidak boleh dipakai lagi. Silakan anak-anak mencari buah-buahan yang lainnya ya, yang akan datang. Nah, paham untuk tugas di rumah? Kalau udah paham, alhamdulillah. Tetapi bagi ada kendala atau yang masih belum paham, silakan ditanyakan lagi kepada ibu nanti ya. Nah, anak-anak, mungkin itu tadi materi kita pada hari ini mengenai bagian-bagian dari tumbuhan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini akan menjadi berkah dan menambah wawasan atau pengetahuan anak-anak sekalian ya. Nah, sebelum kita pulang atau kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Nah, bagi yang dijemput orang tuanya, kalau belum dijemput boleh tunggu dulu di sekolah. Tetapi bagi yang membawa kendaraan sendiri atau berjalan kaki, itu ibu harap kalian hati-hati ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.